Tuhan ada di tempat ini, amin. Kita masuk di minggu ketiga di bulan Juni tahun 2021. Sekali lagi saya percaya akan kemurahan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, di setiap musim hidup kami Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang mencari wajah Tuhan, ada sesuatu yang besar Tuhan siapkan. Ada sesuatu yang dahsyat Tuhan siapkan untuk kami. Kami mau datang dengan hati yang merindukan Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Kami tahu ini bagian setiap kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biar hanya Engkau saja yang disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami untuk selalu melihat ada kesetiaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu.
kami hari-hari ini Tuhan. Kami tetap percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami sepakat Tuhan pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya kita berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Hanya itu sebab sukacita kita. Amin, saudara. Haleluya. Ku temukan sukacita. Dia takkan sanggup menderita. Segala bebanku pun digantikan. Namaku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita karena ku temukan sukacita. Dia takkan sanggup menderita. Pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita karena
setiap musim hidup kami. Karena Engkau menggendong kami, Engkau mengangkat kami dengan tangan kananmu, Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku.
Kami percaya Engkau pertolongan kami, perlindungan kami, Engkau sumber berkat kami ya Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkatilah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada pagi ini ya Bapa. Mereka yang sakit Engkau jamah, pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini dalam keadaan takut dan khawatir, Engkau kuatkan hati mereka ya Tuhan. Supaya mereka tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat yang berlimpah-limpah. Ada jalan keluar, ada pintu yang dibukakan dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, Tuhan tolong ya Bapa. Engkau buka jalan buat mereka. Mereka sedang bergumul dengan rumah tangga mereka, Tuhan tolong pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan setiap rumah tangga, setiap keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau terus akan menyertai kami. Engkau berfirman tidak ada selai rambut pun akan jatuh ke bumi tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Kami akan terus dikenyangkan dengan semua yang terbaik dari Tuhan setiap hari. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau dengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua oleh firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap dengar firman katakan bersama saya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan penyampaian dari ketua. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa menjumpai Anda semuanya. Nah, pada bulan ini kita membahas tentang integritas yang kita harus memiliki dalam dunia pekerjaan. Saya percaya setiap orang Kristen harus bekerja untuk mendapatkan uang dan membiayai keluarganya. Tetapi di dalam pekerjaan itu kita harus memiliki kinerja yang baik, attitude yang benar, dan juga prestasi yang dapat dibanggakan. Kalau saya baca dalam Alkitab, Yusuf adalah seorang yang berprestasi, penuh hikmat Tuhan dan rajin, sehingga dia dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Karena dia bisa mengelola gandum Mesir sehingga orang-orang Mesir dan yang lain tidak usah mati kelaparan, karena ada hikmat untuk bisa mengatasi semuanya itu. Daniel juga adalah seorang pekerja yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri di dalam kerajaan Babilonia dan juga Media Persia. Karena apa? Dia jujur. Raja tidak pernah dirugikan karena apa yang dilakukan. Dia nggak usah takut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena waktu diteliti nggak ada kesalahannya ya, saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini harus memiliki integritas, tetapi juga prestasi yang dapat dibanggakan. Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman, menjaga hati supaya selalu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang pernah memakai Yusuf, Tuhan yang pernah memakai Daniel, engkau juga bisa dipakai Tuhan di marketplace untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat di tengah masyarakat. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan ketika kita hidup benar-benar sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mudah-mudahan saudara tidak bosan dengar video ini setiap hari Minggu, saudara. Firman Tuhan harus diulang-ulangi supaya nancap tertanam di pikiran kita. Saya percaya setiap minggu sudah dengarkan ini, ada beberapa hal yang sudah tangkap. Yang saya tangkap adalah kita harus memiliki integritas dan juga berprestasi di dalam pekerjaan kita. Itu yang diharapkan, ya. Dan saya percaya anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang orang-orang yang memiliki integritas di dunia kerja dan juga bisa berprestasi. Kita akan belajar pagi ini dari kitab Amsal, bagaimana supaya kita bisa mencapai semua yang diharapkan tersebut. Kita buka Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3 kita akan membaca mulai ayat yang pertama
sampai ayat yang ke-10. Itu dulu yang kita baca. Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Berkat dari hikmat, demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehendak Tuhan bagi kita, saudara, adalah kita memiliki pekerjaan yang baik, kita bisa berprestasi dan diberkati melalui pekerjaan kita. Alkitab mengatakan dalam ayat yang kedua bahwa Dia menghendaki kita memiliki umur yang panjang, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Artinya saudara, ini paket komplit dari berkat itu sendiri, ya. Umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera. Saudara, apa gunanya kita memiliki banyak tetapi kita sakit-sakit, ya? Kita tidak sehat. Artinya kita tidak memiliki kualitas kesehatan yang baik, sehingga umur kita, ya, yang bisa kita nikmati itu singkat sekali. Ya, sepanjang hidup kita rasakan sakit terus dan sebagainya. Tuhan menghendaki kita mengalami umur yang panjang, lanjut usia, kemudian sejahtera ditambahkan di usia dan umur yang panjang yang kita miliki. Saya berharap setiap kita dalam melakukan pekerjaan kita mengalami semua ini. Kalau saudara bekerja, saudara sehat, saudara bisa menikmati, saudara berbahagia, maka itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Dan saya percaya orang-orang yang memiliki kebahagiaan di dalam tugas pekerjaannya akan sangat efektif untuk menjadi alat Tuhan dimanapun dia pergi dan berada. Saudara, tugas kita adalah memberitakan damai sejahtera, memberitakan kabar baik. Bagaimana kita memberitakan kabar baik kalau kita sendiri tidak bahagia? Bahagia itu bukan ditentukan oleh uang yang kita miliki, bukan itu, saudara. Tetapi kita merasa sehat, jasmani, rohani, baik-baik saja, jiwa kita, tubuh kita dalam keadaan sehat dan baik. Itu merupakan berkat yang luar biasa loh, saudara. Uang bisa up and down, ya. Ada kalanya banyak, ada kalanya kurang. Tetapi seharusnya sukacita, damai, jiwa kita yang diberkati itu melimpah dengan damai itu tidak up and down, selalu ada, saudara. Bahkan tubuh kita bisa sehat, bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Bukan berarti kita tidak sakit-sakit, tidak pernah sakit, saudara. Ya, di dunia ini pasti akan ada siklus di mana kita mengalami sakit, karena memang sudah seperti itu seringkali. Ada musim flu misalnya. Nanti akan ada musim corona. Percaya saja, saudara. Corona itu akan jadi seperti flu biasa suatu hari nanti. Saya pernah mengatakan itu kepada saudara. Suatu hari saudara akan pergi ke apotek dan berkata, Tante, kenapa? Boleh beli obat apa? Obat corona. Oh ya, ini nih. Gitu ya. Kenapa tidak masuk gereja? Oh, ada corona saja kok di rumah. Sudah, kenapa? Karena itu akan jadi sebuah siklus yang terjadi. Namun saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan, ya, melalui semua itu dia akan terus merasakan sukacita, kebahagiaan. Karena walaupun mengalami sakit tetap ada sukacita. Dan itu tidak akan lama pemulihannya, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, karena itu hari ini
saya mau sampaikan kepada saudara bagaimana supaya kita memiliki semua itu. Yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang pertama, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan kita. Kasih dan setia. Ini adalah kualitas yang harus kita miliki di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala hal. Itu harus selalu dikalungkan pada leher kita, dikatakan oleh Alkitab di sini. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Saudara, buatlah kalung ditulis kasih setia, ya, seperti yang dikatakan di sini. Saya tidak menyuruh saudara membuat kalung secara itu ya, fisik, tapi biarlah itu selalu ada di dalam di dadamu, ada di dalam hatimu, terukir bahwa engkau adalah pribadi yang mengasihi dan pribadi yang setia. Ya, banyak orang baik, tapi orang setia susah kita dapatkan. Itu kata Alkitab. Saudara dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang mengasihi dan yang setia. Saudara, banyak orang hanya bisa komitmen, hanya bisa mengatakan I love you, saya mengasihimu. Tetapi kasih itu akan dibuktikan dengan kesetiaan. Sebab itu kasih sama kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan. Sebab apa? Sebab mengasihi, mencintai itu bukan sekedar perasaan. Kalau kita happy, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi teman sekerja kita, bos, pimpinan kita, kita menyukai pekerjaan kita. Kalau kita lagi happy, kalau tidak happy, kita mulai uring-uringan, kita mulai marah-marah, menggerutu dan sebagainya. Saudara, kesetiaan itu bukan sekedar perasaan, ya, bukan juga berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikir, aduh ini susah ini, kasih kita berkurang. Kalau kita pikir, oh ini mudah, kasih kita bertambah. Tidak seharusnya seperti itu. Kasih itu ada di keputusan kita. Karena itu kasih itu dimulai dengan perjanjian, saudara. Berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Saudara, perjanjian itu keputusan loh, saudara. Kalau kita berjanji itu sampai mati, saudara ya. Seharusnya sampai kita mati, sampai mau memisahkan, perjanjian itu harus tetap ada. Dan Tuhan menjadi saksi dari perjanjian tersebut. Saudara, berjanjilah untuk setia, tetap setia, untuk tetap mengasihi, tetap mencintai, tetap bersukacita di dalam pekerjaan kita. Alkitab mengatakan bersukacita senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ternyata bersukacita itu sebuah perintah yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan. Susah ataupun senang, kita harus bersukacita. Sebab sukacita itu adalah keputusan kita. Demikian juga mengasihi dan seterusnya. Kita harus setia. Dan Alkitab mengatakan kalau kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang mengasihi, maka kita akan mendapatkan penghargaan di pandangan Allah dan manusia. Saudara, kita akan dapatkan apa? Penghargaan, dapat reward, dapat hadiah, dapat penghargaan, dapat upah dan sebagainya. Saudara perlu tahu ya, bahwa di dalam pekerjaan, kalau saudara mau naik jabatan, dapat promosi, itu banyak kali tidak tergantung kepada kepintaran kita sebenarnya. Tetapi tergantung dari, saudaraku, pimpinan kita tiba-tiba suka dengan kita, nggak tahu kenapa, saudaraku. Dia suka dengan pekerjaan kita dan dia mengangkat kita. Firman Tuhan berkata, Yusuf mendapat kasih dari Potifar, sehingga Yusuf diangkat menjadi kepala buat semua pekerjaan yang ada di situ. Saudara, memang
ya di situ ada kreativitas dari Yusuf yang dia tunjukkan. Dia baik dalam pekerjaan, melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi semata-mata bukan hanya karena itu, saudaraku. Ada orang yang pintar tapi menyebalkan di kantor. Orang ini hebat kerjanya, tapi bosnya tidak suka karena orang ini kayak gimana gitu, ya. Suka melawan, suka membantah, saudaraku, tidak taat. Kerjanya sih bagus, tapi tidak taat. Suka bikin sesuatu ya semau dia, saudara. Seperti itu. Saya mengatakan pada saudara, kalau kita mengasihi dan setia, maka kita akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Itu pertama. Dan dari manusia. Amin, saudara. Kita akan mendapat penghargaan. Dan saya percaya, saudaraku, itu akan menjadi bagian anak-anak Tuhan. Jadi ini yang perlu ada pertama-tama. Di tempat pekerjaan kita, jadilah pribadi yang dikenal sebagai pribadi yang mengasihi. Amin. Kedua, jadi pribadi yang setia. Setia dari perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Itu sudah hukumnya dalam Alkitab. Kalau kau setia, maka mata Tuhan akan tertuju kepadamu, mata pimpinanmu akan tertuju kepadamu, dan Dia akan mengangkat engkau. Amin. Alkitab mengatakan kita ditentukan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Tetapi ada tanggung jawab kita di sana. Jadilah pribadi yang setia. Saudara bekerja di kantor, jadilah pekerja kantor yang setia. Jadilah pegawai yang setia, yang mengasihi. Saudara masih mahasiswa atau siswa, jadilah mahasiswa yang dikenal oleh dosenmu. Engkau pribadi yang mengasihi, engkau pribadi yang setia. Saudara, jadilah seperti itu. Dan saudara kita ini manusia langsung, kita bisa melihat orang-orang yang seperti itu. Dan tidak tahu mengapa, saudaraku, seorang pimpinan itu bekerja dengan, saya namakan instingnya, saudaraku, sebagai seorang pemimpin, kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin, hati sebagai pemimpin. Tidak selalu itu teori, saudaraku. Ya kalau dia begini dapat begini, dia nilainya begini, dia yang diangkat. Tidak selalu, saudaraku. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan di mana pimpinan itu punya keputusan mutlak untuk mengangkat seseorang. Saudaraku, karena itu ada wawancara, dia lihat dulu, saudaraku. Bukan hanya apa yang ditunjukkan di atas kertas, tapi orangnya dia perlu lihat. Dan kalau kita dikenal sebagai pribadi yang mengasihi dan pribadi yang setia, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, dikatakan dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam melakukan pekerjaan kita, tugas kita, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Perhatikan, ini prinsip yang penting untuk kita pegang. Apapun pekerjaan saudara, seberapa hebat engkau bekerja, seberapa pintar engkau, jangan menganggap pengertianmu itu lebih baik daripada hikmat yang berasal dari Tuhan. Karena itu selalu andalkan Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, dia akan selalu mengakui Tuhan di setiap jalannya. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita berhasil, orang bertanya, hebat kau ya, kau bisa berhasil melakukan tugas ini. Kita akan berkata, bukan saya, Tuhan saya yang menolong saya. Gitu. Kita mengakui Tuhan selalu. Hebat kau ya, memang kalau bukan kita ini kok berhasil. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Saudara, di saat aku berkata, ya kalau bukan kita tidak akan berhasil, langsung bengkok ada di jalan. Tapi kalau kita bilang, Tuhan yang membuat saya berhasil, lurus jalan. Amin. Selalu akui Tuhan. Pengakuan itu dari mulut, loh saudara, dari mulut. Jangan takut untuk mengatakan bahwa Yesus yang menolong saudara.
Saya salut dengan beberapa artis Indonesia, saudaraku, seperti Agnes Monica siapa. Di depan umum dia nggak takut mengakui Yesus. Bahkan dia baca firman Tuhan. Dia baca Alkitab. Saya ingin mengutip dari Alkitab saya 1 Timotius berapa? Janganlah seorang pun mengaku engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan dan seterusnya. Tidak takut mengakui Tuhan. Itu orang-orang hebat loh, saudara. Berani. Kita di Indonesia mengakui Yesus di depan umum, saudara. Waduh, itu harganya mahal loh, saudara. Kenapa kita dipertaruhkan? Jabatan kita sebagainya dipertaruhkan. Ada orang tidak suka kita, oh Kristen ya, oh coret-coret namanya. Iya, tapi firman Tuhan berkata kalau kita berani mengakui Tuhan, jalan kita diluruskan sama Tuhan. Orang kasih bengkok, Tuhan kasih lurus lagi. Apa yang dibukakan oleh Tuhan gak bisa ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan luruskan, dia yang bisa kasih bengkok, saudara. Akui Yesus, akui Tuhan di dalam segala lakumu. Selalu katakan hanya Yesus, Dia pertolongan saya. Itu dimulai dari mana? Sikap hati mengandalkan Tuhan selalu. Ya, jangan kita bengko-bengko kita pergi jalan dan bilang, oh Yesus yang tolong saya. Apa Yesus? Oh bengko-bengko jalan, kau permalukan Tuhan. Ya, Yesus yang tolong saya. Tiba-tiba ditangkap KPK, saudaraku. Apa Yesus yang tolong kau? Kau bengkok kau pergi jalan, kau bilang Yesus. Mulailah dari mengandalkan Tuhan. Amin. Tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Jalan kita harus lurus dan kita akui Tuhan. Dan saya percaya ini berhubungan semuanya, saudara. Kalau engkau mau jalanmu lurus, akui Tuhan selalu. Amin. Andalkan Dia selalu. Tuhan akan luruskan jalan. Tidak bengkok-bengkok, saudara. Ya. Sebaliknya juga, jangan bengkok-bengkok baru kau akui Tuhan. Jangan, saudara. Ya. Ini yang Tuhan katakan pada kita semua. Kemudian selanjutnya dikatakan begini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menganggap diri bijak. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan menganggap dirinya bijak. Dia akan selalu berkata, Tuhan engkau sumber kebijaksanaan, engkau sumber pengertian buat saya. Kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini yang saya bilang tadi, saudara. Jauhi kejahatan. Mengandalkan Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan. Jangan saudara kau dekat dengan kejahatan, lalu kau bilang Yesus yang bawa saudara ke sana. Tidak seperti itu. Amin, saudara. Jauhi kejahatan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia akan selalu mengakui Tuhan. Dia tidak akan menganggap dirinya bijak, tapi dia akan selalu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Perhatikan baik-baik, saudara. Kalau saudara suka buat jahat, tidak mengandalkan Tuhan dan sebagainya, saudara pasti akan sakit. Ya, Alkitab memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita berjalan mengandalkan Tuhan, selalu mengakui Tuhan, kita pasti akan sehat, akan selalu kuat dalam Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Amin. Dan kita pasti akan berhasil, ya, dalam semua tugas yang kita lakukan, sebab kita mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya, mari kita lihat ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tadi yang pertama saya katakan kepada saudara, kasih dan setia harus selalu ada di hati, melekat kepada kita. Yang kedua, selalu andalkan Tuhan, jangan menganggap diri kita pintar, jangan andalkan diri sendiri. Yang ketiga sekarang, saudara, mengenai sikap kita terhadap apa yang kita miliki, terhadap materi, terhadap hasil pekerjaan kita. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahannya akan meluap dengan air buah anggurnya.
Saudara, ini prinsip dasar, saudaraku, dari bagaimana kita mengelola keuangan kita, mengelola apa yang kita miliki, materi yang kita dapatkan atau harta yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Ya. Dari sejak kalian masih sekolah, masih kuliah, belajar mengelola keuanganmu dengan baik. Seperti itu. Apa yang diberikan oleh orang tuamu, jajan atau apa saja, kelola dengan baik. Dan prinsip dasar pengelolaan keuangan yang pertama adalah setiap apa yang kita dapatkan itu kita harus memakai itu untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta itu bagaimana? Saudara, gaji saya cuma 500.000 satu bulan, tidak dianggap harta. Itu harta, saudara, ya. Ya jangan nanti nanti 1 miliar, warisan 1 miliar, itu harta saya, saudara. Tidak. Dari perkara kecil, saudara harus memuliakan Tuhan dengan hartamu. Dan firman Tuhan mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudaraku, prinsip untuk mengelola keuangan kita, saudaraku, muliakan Tuhan dengan harta kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah jadikan Tuhan sebagai yang pertama. Yang pertama. Ketika kau mau mengelola keuangan, yang pertama Tuhan dulu. Baru yang lain. Jangan dapat uang langsung, aduh, kebutuhan ini, oke, kita membayar ini, membayar ini, bayar ini, bayar ini. Ya, habis. Mau buat diri aja, sudah. Bulan ini, maaf Tuhan, bulan ini belum cukup. Gitu ya. Nanti bulan depan, mudah-mudahan. Dapat lagi bulan depan lebih banyak. Bayar ini. Pembayaran tambah banyak. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Ya, tidak cukup. Bulan depan Tuhan. Saya mau katakan kalau kau seperti itu, lumbungmu tidak akan diisi oleh Tuhan. Bejanamu tidak akan diisi oleh Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Usaha kita tidak akan menambahin. Nantinya apa? Saudara bekerja, saudara dapat sesuatu. Tapi tidak ada tambahan bonus dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Karena itu kalau dapat, langsung Tuhan terima kasih buat berkat. Saya akan muliakan engkau dengan apa yang saya dapatkan. Ini untuk Tuhan, ini untuk saya, ini untuk kebutuhan saya, ini untuk ya habis. Tapi karena saya sudah kasih sama Tuhan, Tuhan limpahkan. Saya percaya Tuhan cukupkan. Itu prinsipnya, saudara. Jangan dibalik. Prinsipnya adalah muliakan Tuhan dengan hartamu dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Hasil pertama itu artinya dia harus jadi yang pertama dan yang utama. Ada orang menerapkan ini waktu dia dapat pekerjaan baru, gaji pertama dia kasih semua sama Tuhan. Saudaraku, kalau di Alkitab, saudaraku, hitungan-hitungan kayak begitu, saudaraku, sangat itu, saudaraku, ya, sangat rentan dengan kritikan banyak orang. Karena memang tidak terlalu jelas harus seperti apa. Karena dulu bukan uang dulu yang dipersembahkan itu padi atau gandum, saudaraku, yang dipotong pertama itu yang dibawa, seperti itu. Kalau gaji pertama, saudaraku, aduh, 1 bulan pusing ini, mau bawa samu, apa kita makan apa bisa? Bukan begitu juga. Saya tidak mengatakan harus gaji pertama, bukan. Tapi saya mengatakan prinsipnya pada saudara. Dan biarlah Tuhan yang menuntun saudara. Dia harus jadi yang pertama. Setiap bulan dapat gaji, Tuhan dulu yang pertama yang disisihkan, bukan yang lain. Tuhan dulu. Dan Tuhan akan menambahkan. Itu berarti kau percaya kepada Tuhan. Kalau mau percaya Tuhan yang akan memberkati, kasih Tuhan dulu. Elia datang kepada janda di Sarfat dan dia berkata begini, "Ibu, tolong berikan aku air." Janda itu sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat roti. Kemudian janda itu baru melangkah. Elia berkata, "Ibu, berikan juga aku sebuah roti kecil." Ya. Ibu itu berbalik begini,
Tuhan, kalau air masih boleh mungkin masih cukup, tapi kalau roti, di rumah saya tinggal ada sedikit tepung dan minyak. Saya akan buat itu, saya lagi kumpul kayu bakar sekarang, saya mau buat itu. Dan saya akan makan bersama anak saya. Sesudah itu kami akan mati, karena kami tidak tahu lagi mau makan apa. Kemudian Elia berkata begini, firman Tuhan berkata, berikan dulu itu untuk aku, maka Tuhan akan membuat tepung di dalam tempat tepung itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai tahun kering ini selesai. Janda itu percaya. Janda buatkan roti, dan pertama-tama dia kasih kepada Elia karena firman Tuhan. Dia muliakan Tuhan dengan apa yang ada padanya. Sedikit sekali, tinggal itu. Tapi Tuhan berkata, muliakan aku dengan hartamu itu, maka aku akan membuat tempat tepungmu tetap berisi, buli-bulimu tetap ada isinya, sampai lewat masa baca beli. Saya mengatakan pada saudara, saudara punya mungkin bulan ini dapat gaji sekian, hanya seberapa. Jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Selalu Tuhan yang paling utama. Mau besar, mau kecil gajimu, Tuhan lebih dulu. Dan Tuhan berjanji Dia akan buat melimpah lumbungmu dan bencanamu. Amin, saudara. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudaraku, mengenai persepuluhan. Ada beberapa orang, ada beberapa gereja yang tidak mengajarkan ini, ya. Karena ini juga rentan dengan banyak orang yang bilang, oh sudah ada persepuluhan sudah. Tapi saya mengatakan begini pada saudara. Memang persepuluhan itu ditulis dalam perjanjian lama. Ya, ditulis di perjanjian lama. Bawalah persembahan persepuluhan, Maleakhi pasal 3 ayat 10. Saudara. Dan masuk perjanjian baru, Yesus mengungkapkan tentang persepuluhan hanya untuk menyinggung orang-orang Farisi yang rajin bawa persepuluhan, tapi hati mereka tidak ada keadilan, hati mereka tidak ada kasih. Di perjanjian baru, Yesus menekankan bukan jumlahnya, tetapi hati kita bagaimana waktu kita memberi. Seperti itu, saudara. Di perjanjian baru justru yang Yesus berikan contoh adalah pemberian janda yang miskin. Dia berikan bukan 1/10, tapi dia berikan 100%. Dia berikan contoh tentang seorang anak muda yang kaya. Dia berkata, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Jadi ini bukan masalah jumlah banyak 1/10 atau berapa per 10. Tetapi bagaimana hati kita benar sungguh-sungguh memberikannya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara mau belajar memberi, di Alkitab, saudaraku, jelas memberikan hitung-hitungannya 1/10 dulu untuk belajar memberi. Sebab ayat ini tidak pernah dibatalkan. Yesus, Alkitab mengatakan bawalah persembahan persepuluhan. Dan di perjanjian baru tidak pernah dikatakan jangan bawa 1/10 lagi. Tidak pernah, saudara, ya. Tidak pernah dibilang. Atau bukan lagi 1/10, tapi 1/100, tidak pernah lagi dikatakan. Jadi tidak ada pembatalan sebenarnya. Tapi lebih ditekankan kepada hati. Amin. Bukan masalah jumlah, saudara, tapi masalah hati kita. Apa kita mau memberi yang pertama untuk Tuhan? Saya sejak kecil belajar, saudara, memberikan 1/10. Karena orang tua saya sering menitipkan 1/10 kepada saya untuk bawa ke gereja. Seperti itu. Dan saya sudah tahu hitung-hitungannya. Kalau saya dapat 10.000, saya kasih 1.000. Tinggal kasih kurang di P01. 100.000 kasih kurang 01, tinggal berapa? 10.000. Kita bawa itu. Itu belajar memberi. Belajar memberi. Tapi bukan hitung-hitungannya seperti itu yang ditekankan, tapi hatimu. Benarkah engkau sungguh-sungguh memberikan itu kepada Tuhan? Dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, dengan keyakinan iman. Seperti itu. Bukannya 1/10 sebenarnya. Ada suatu waktu Tuhan Yesus berkata, biar janda itu, dia berikan semuanya. Tuhan berkata pada anak muda yang kaya, berikan semua. Saudara. Jadi pertama hati. Yang kedua, ikuti kehendak Tuhan buat saudara. Karena di perjanjian baru tidak lagi masalah hitung-hitungan, tetapi bagaimana hati kita dan bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan
waktu kita memberi. Amin, saudara. Karena itu singkirkan semua hal yang membuat kita ragu, membuat kita khawatir, saudara. Berikanlah. Dalam pekerjaan Tuhan ada banyak sekali, ada dalam kita memberi, dalam pemberian-pemberian yang ditujukan oleh Alkitab, ada banyak cara tempat di mana kita harus memberi. Yang pertama, bawa ke gereja sebagai persembahan. Yang kedua, orang-orang pernah mengumpulkan uang untuk membangun rumah ibadat, membangun gereja, membangun bait Allah di Yerusalem, membangun kemah suci, saudaraku. Itu ada pengumpulan uang di semua orang Israel pada waktu itu. Bahkan saya membaca dalam Alkitab waktu mereka mau bangun kemah suci, orang mengumpulkan sampai sudah berlebihan sehingga harus di stop. Jangan lagi ngumpul sebab sudah cukup. Seperti itu. Dalam kitab bagian terakhir kitab Nabi lebih kecil, Tuhan pernah menegur orang Israel. Tuhan berkata begini, kamu punya rumah yang bagus, tapi lihat menipe bait Allah. Ya, kayak tidak ada model, saudara. Menipe rumah bagus semua, tapi bait Tuhan dibiarkan jadi reruntuhan. Karena itu waktu kamu bekerja, kamu seperti menabung di pundi-pundi yang berlubang. Isi uang 100.000 jatuh 90.000, kita tinggalnya 10.000, seperti itu. Gitu, itu kata Alkitab. Memberi kepada siapa lagi? Memberi kepada orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan dalam jemaat atau orang lain. Belajarlah memberi kepada mereka. Jangan sampai kita lihat orang, aduh, mau minta lagi dia ini, pasang bunyi. Berikanlah, saudara, ya. Cuma saya perlu menekankan kepada jemaat dalam soal pinjam meminjam. Nah, ini bahaya, saudara, ya. Karena banyak orang berselisih paham gara-gara ini. Ya, ada orang dia pinjam sana, habis itu dia pinjam sini, pinjam sana. Ternyata banyak sekali dia pinjam makan, saudara. Nah, soal pinjam meminjam, saudaraku, saya mengatakan kepada saudara seperti ini. Kalau memang engkau tidak, supaya engkau tidak, hatimu tidak itu, saudaraku, tidak suatu waktu tidak akan bermasalah dengan orang itu. Sebaiknya kalau orang meminjam, kasih aja. Ini saya kasih, nggak usah diganti. So kalau kita bilang, oh ya nanti ganti bulan depan ya. Kalau dia tidak bisa ganti, habis kita. Langsung, tuh orang berpinjam tidak ganti-ganti. Datang di gereja, duduk, lupa tidak apa-apa. Muka tidak berasa tidak berdosa. Lebih baik supaya hati plong, kasih saja. Ya. Ataupun engkau berkata, iya saya pinjamkan. Nanti juga kalau mau bayar nanti, kalau kamu sudah punya uang, itu aja. Dan tidak perlu mengharapkan dia mau kembalikan. Kalau dia kembalikan, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Supaya hati tidak rusak, jaga hati kita. Amin. Ya, kalau ada yang berkekurangan, gak apa-apa datang sama keluarga, sama orang, gak masalah sih sebenarnya, saudara. Ya, jangan juga merasa terlalu angkuh sih, wah, saya tidak akan. Padahal Tuhan tuntut untuk datang pada keluarga kita untuk minta bantuan. Tapi saudaraku, sedapat mungkin kita tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Karena itu sejak masih muda sampai kita tua, dari gaji masih kecil sampai gaji sebesar sekali, pertama muliakan Tuhan dengan harta. Jadikan dia yang paling pertama dalam pengaturan keuangan. Amin. Selanjutnya untuk mengatur keuangan, belajar sama orang bank bagaimana caranya. Ya. Saudara, sisihkan untuk ini, tabungan, deposito, sebagainya, silakan. Amin. Tapi yang pertama, Tuhan harus lebih dulu. Amin, saudara. Amin. Mau saudara diberkati dalam pekerjaan saudara? Lakukan ini. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Ini firman Tuhan. Saya juga melakukan. Saudaraku, ada beberapa bagian yang terakhir yang saya ingin tekankan pada saudara juga. Ayat yang ke-11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Perhatikan, setiap kita akan bertumbuh di dalam melakukan firman Tuhan ini yang berhubungan dengan pekerjaan dengan keuangan. Dan kadang-kala atau ya seringkali kalau saya percaya kalau Tuhan mengasihi kita, dia pasti akan mendidik kita. Coba saudara perhatikan, karena kalau kita sudah melupakan Tuhan, Tuhan didik.
Tuhan kasih didikan. Dan firman Tuhan berkata, jangan menolak didikan Tuhan. Jangan bosan kalau diperingatkan. Amin. Bahkan sebenarnya kalau saya berkhotbah seperti ini semua peringatan kepada kita sebenarnya. Jangan sudah bilang, pendeta bicara doi lagi. Aduh, mohon maaf, saya paling takut bicara uang sebenarnya. Saya tidak enak dengan saudara. Amin, saudaraku. Karena gereja kan bukan perusahaan. Kalau bos bicara uang pasti, dia saudara harus dengar. Tapi kalau saya pendeta bicara uang lagi, tidak seperti tidak enak. Tapi ini bentuk didikan, saudaraku, yang harus disampaikan. Jangan bosan kalau dibilang. Jangan bosan kalau kita dengarkan firman Tuhan ini. Sebab kalau kita bosan, nanti itu datang untuk didikan lagi. Ya, jangan tolak kalau Tuhan didik. Jangan bosan kalau diperingatkan. Amin. Kemudian kalau saudara mau diberkati lagi dalam pekerjaan, saya secara cepat ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Yang terakhir, hikmat, pengertian, pertimbangan. Saudara, jangan asal-asalan bekerja, mengambil keputusan dan sebagainya. Harus minta hikmat dari Tuhan, pengertian dan pertimbangkan sebaik mungkin. Ya, buat deal dengan orang, urusan mau itu sudah kongsi apa semua, saudara harus betul-betul datang sama Tuhan. Apalagi kalau doinya besar, saudara, waduh. Kalau saudara kena tipu, habis. Karena itu perlu pertimbangan, perlu pengertian, perlu hikmat dari Tuhan. Alkitab. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi sumber hikmat adalah firman Tuhan. Berdoa, andalkan Tuhan, dan minta Tuhan berikan petunjuk. Baca Alkitabmu, dan di situ Tuhan akan kasih petunjuk kepada saudara. Apalagi mulai saudara membuka usaha atau membuka apa mau itu, perlu minta hikmat dan pertimbangan dari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Begitu juga pasangan hidup, jodoh dan sebagainya, minta betul-betul pertimbangan dari Tuhan. Jangan cuma terpengaruh, oh dia ganteng, oh dia cantik, oh iya saja. Jangan dulu, saudara. Apalagi saudara-saudara yang punya pengalaman dalam hubungan yang up and down, saudara, ya, putus sambung, saudara. Nah, ini perlu dipertimbangkan betul-betul, saudara, ya, untuk memulai sebuah hubungan dan sebagainya. Karena ini berbicara tentang masa depan. Kalau uang mungkin rugi, ya bulan depan bisa cari lagi. Tapi kalau salah jodoh, saudaraku, tunggu mati baru bisa cari lagi. Mau tunggu mati, berdoa saja supaya cepat mati. Ya, begitu. Jadi perlu hikmat dan pertimbangan. Jadi memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, memilih, semua perlu hikmat dan pertimbangan. Dan kalau saudara sudah melakukan dari hal yang pertama, saudaraku, kasih dan setia, kemudian mengandalkan Tuhan, dan hasil dari yang kita dapatkan kita akan muliakan Tuhan. Kita belajar dari didikan-didikan yang Tuhan berikan sama kita. Saya percaya hikmat dan pertimbangan itu akan selalu ada di pikiran kita. Amin. Kadang-kadang sebaiknya orang dihajar dulu baru oh iya. Nah, bagi saudara-saudara yang banyak sekali diajar oleh Tuhan, kok tidak mengerti lagi. Aduh, saudara, berapa banyak lagi hajaran datang. Ya, jadi saya mengatakan pada saudara, jangan pernah kau lupakan ini. Ayat yang pertama dikatakan, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Apa yang saya sampaikan pagi ini, jangan dilupakan ya, dipelihara. Yang pertama apa tadi? Kasih dan setia tidak boleh meninggalkan kita. Amin. Yang kedua, andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Yang ketiga apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadikan Tuhan yang pertama waktu engkau mengelola keuangan saudara.
Yang berikutnya adalah, ingat, ada didikan Tuhan. Jangan bosan, belajar di semua itu supaya kau punya hikmat, pengertian, pertimbangan. Amin. Kelola keuangan harus punya hikmat, pengertian, pertimbangan juga. Seperti itu. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Umur kita panjang, sejahtera ditambahkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tutup mata semuanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu. Biarlah kita tidak kehilangan sukacita melewati setiap musim yang kita lalui. Ada musim di mana kita begitu diberkati dengan luar biasa. Keuangan melimpah, semua yang kita inginkan kita dapatkan. Tapi ada musim seperti ini di mana kita mengalami masa-masa kekurangan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan berkata, Dia akan berikan kita umur panjang, lanjut usia, sejahtera ditambahkan kepada kita. Kita sehat, kita kuat, masih bisa beribadah, itu anugerah Tuhan. Ada sejahtera di hati, itu anugerah Tuhan. Saudara, musim apapun hari ini, musim engkau banyak atau kurang, tetaplah bersuka cita. Biarlah sejahtera itu ada tetap dalam hati kita. Yang terutama adalah kasih dan setia, jangan meninggalkan kita. Jangan karena kita berkekurangan, kita kehilangan kasih dan kesetiaan. Percayalah, orang yang tetap mengasihi dalam keadaan apapun dan tetap setia dalam keadaan apapun, Tuhan akan sangat menghargai orang itu. Engkau akan dapat penghargaan dari Tuhan. Dan bukannya dari Tuhan, dari manusia. Di luar sana, saya percaya ada orang yang memiliki modal yang besar mungkin atau apa, yang sedang mencari orang-orang yang akan dia tempatkan untuk mengelola apa yang dia miliki. Itu selalu prinsipnya Tuhan. Tuhan mencari orang yang setia, yang akan dipercayakan sesuatu. Di tangan Tuhan ada sesuatu yang berharga yang dia ingin percayakan kepada saudara. Dia mencari orang yang memiliki kasih dan kesetiaan. Dan tentunya itu tidak langsung datang dari tangan Tuhan. Ada orang-orang yang memiliki sesuatu yang Tuhan telah percayakan kepadanya untuk diberikan kepada saudara, untuk dipercayakan kepada saudara. Saya percaya Yusuf mendapat kasih dari Potifar dan dipercayakan semua yang Potifar miliki. Demikian juga dengan saya dan saudara. Saya katakan kepada saudara, di luar sana ada seseorang yang akan dipakai Tuhan untuk membawa saudara kepada panggilan yang Tuhan tetapkan buat hidup saudara. Dan lewat orang itu kau akan dipercayakan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Belajarlah memiliki kasih. Kasihi pimpinanmu di kantor, mungkin tidak bagus orangnya sifatnya. Kasihi dia, jangan benci dia, doakan dia. Jangan ikuti kelakuannya, tapi kasihi dia. Saudara, kalau dia buat jahat, jangan lakukan kejahatan yang dia lakukan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia melakukan tugas saudara dengan baik. Jangan terpengaruh dengan apapun juga. Tuhan melihat saudara dan Tuhan akan menghargai saudara. Dan ada seseorang yang menantikan saudara. Saya percaya ada orang-orang di luar sana, ada pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan kantor, atau apa saja. Pimpinan kalau sebagai PNS, ada pimpinan mungkin yang akan Tuhan tempatkan untuk mengangkat kamu ke tempat yang seharusnya di mana kau berada. Karena hanya orang yang memiliki kasih dan kesetiaan yang akan memiliki tempat yang tinggi. Saya percaya Tuhan akan membuat saudara mencapai tempat-tempat tersebut. Jangan meninggalkan kasih dan setia. Penghargaan dari Tuhan dan penghargaan dari manusia akan menjadi bagian saudara. Haleluya. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Selalu berkomitmen, saya akan muliakan Tuhan dengan harta saya dan menjadikan Tuhan prioritas nomor 1. Saya mau belajar memberi, berikan kepada Tuhan lebih dulu, dan memberikan kepada apa yang Tuhan tuntut kepada saya untuk saya lakukan. Ingatlah selalu Tuhan akan mendidik kita sebagai anak-anak yang Dia kasihi. Jangan bosan. Tuhan akan melakukan ini bagi kita semuanya, supaya kau diberkati dan engkau bisa berprestasi di pekerjaan saudara. Dan mintalah hikmat dari Tuhan, pengertian dan pertimbangan. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu ada.
tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan, Ku yakin Tuhan melindungi. di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, Menjaga selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi aku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, Percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong umat-umat-Mu. selalu Kita katakan tersebar. Engkau akan jaga kami Tuhan. Dia mengenyangkan Engkau akan mengenyangkan kami dengan kasih setia. seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Engkau berikan kami kekuatan kesehatan Tuhan. Engkau berjanji bahwa umur yang panjang, lanjut usia, dan sejahtera akan ditambahkan kepada kami. Kami percaya kami akan melihat Tuhan akan menolong kami. Kami akan melihat, oh Tuhan Yesus, akan ada promosi bagi setiap anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka. Ada penghargaan dari Tuhan dan dari manusia. Segala penyakit kami akan dilulukan dari kami. Jalan kami akan diluruskan oleh Tuhan. Lumbung kami akan diisi penuh berkelimpahan. Bejana-bejana kami akan diisi penuh berkelimpahan. Sehingga orang-orang di sekitar kami akan beroleh berkat dari kami juga. Hikmat, pengertian, pertimbangan akan ada selalu bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti memberkati semua umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, setiap ikatan, setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau lepaskan, Engkau singkirkan dari hidup kami. Ampuni kami jika banyak kali kami tidak setia dalam pekerjaan kami melalaikan, mengabaikan tugas-tugas kami, bahkan kami berbuat serong dalam pekerjaan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami akan selalu mengandalkan Tuhan. Kami mau bertobat. Terima kasih buat hajaran Tuhan, buat didikan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan
keadaan kami, memulihkan pekerjaan kami. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau berikan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa secara khusus untuk mamanya Ibu Juli, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Buat mamanya Dewi dalam nama Yesus, Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Buat Pak Marsito dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Engkau akan mengembalikan kekuatannya dan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya. Bahkan Tuhan, setiap orang dimanapun mereka berada hari ini yang dalam keadaan sakit, kami berdoa jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ayoki Santos secara khusus kami berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah kembali kuat dan sehat untuk melayani Tuhan. Bahkan semua orang yang saat ini ada di rumah sakit dalam nama Yesus, Tuhan Engkau mengenal mereka, Engkau pulihkan mereka. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan kota kami, kota Palu. Berkati gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan semua jajarannya dalam nama Yesus. Dan juga mendengar Tuhan, Pak Gubernur dan wakilnya mengalami sakit COVID, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, dan bisa terus memimpin provinsi ini, memimpin kota ini Tuhan. Terpuji nama untuk selama-lamanya. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkat kasih kami ya Tuhan, anugerah menyertai setiap kami pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, studi kami, pelayanan kami, dalam nama Yesus. Angkat saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Kembalilah ke rumahmu masing-masing. Terima dan doa berkat yang melimpah dari Bapa, dari Kristus Yesus, Tuhan, dari Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Selamat bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan sebagai pengumuman saudara, sepanjang minggu ini tetap ada discipleship group. Ada juga mungkin keluarga atau pria atau keluarga muda nanti diinformasikan. Dan selanjutnya hari Jumat ada doa, dan ada menara doa kota pada hari Sabtu, ada latihan-latihan. Dan hari Minggu kita bertemu kembali. Mudah-mudahan sudah selesai pembatasan sehingga kita boleh lebih luas beribadah. Sekolah minggu hari ini belum ada. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya di depan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan terus menolong kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.